Pokoknya bajingan-bajingan ini pantas dia senang. Dia tidak masalah, tidak sedih apabila dipotong tunjangan rumah 50 juta per bulan. Rupanya di belakang itu dia lebih mendapatkan uang lebih banyak. Yang biasanya reses itu cuma 360, sekarang 720. 2 kali lipat. Jadi artinya apa? Memang bajingan ini memang tidak pernah puas. Kalau tidak dapat di sini, dia larikan ke sini. Assalamualaikum teman-teman, semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita akan bereaksi terhadap kabar yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu mengenai kenaikan dana reses DPR yang kini dananya mencapai 702 juta rupiah per anggota dari sebelumnya 400 juta. Kenaikan ini menuai banyak kritik karena dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel. Lagi di tengah kondisi fiskal negara yang sedang menuntut efisiensi anggaran. Menurut laporan dari ICW dan Formapi, penggunaan dana reses DPR selama ini sangat tertutup, bahkan tidak pernah dipublikasikan ke rakyat. Padahal dana tersebut seharusnya digunakan untuk menyerap aspirasi rakyat, bukan menjadi ruang tambahan pendapatan bagi anggota dewan. Langsung saja, mari kita simak beritanya dan lihat bagaimana tanggapan publik terhadap isu ini. Let's go ke video pertama. Lagi-lagi Dewan Perwakilan Rakyat disorot publik. Kali ini bukan tentang tingkah laku anggotanya yang nir empati atau tunjangan perumahan bernilai fantastis, melainkan muncul kabar dana reses melonjak naik dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah. Sementara itu, masa reses dilakukan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Artinya dalam setahun setiap anggota DPR menerima dana reses sebesar 2,8 hingga 3, miliar rupiah. Kenaikan anggaran dana reses sontak memantik reaksi publik. Peneliti Formapi Lucius Karus menilai dana 702 juta rupiah per anggota DPR tidak masuk akal. Reses tentu diperlukan, mengingat bahwa anggota DPR itu adalah wakil rakyat. Dia perlu membangun komunikasi atau relasi dengan rakyatnya di daerah pemilihan. Tapi apakah kemudian masuk akal reses itu didanai dengan 702 juta lalu tanpa ada mekanisme pelaporan terkait kegiatan maupun tunjangannya? Saya kira ini perlu dibicarakan lagi, dan 702 juta per reses per anggota itu tentu sangat fantastis, sehingga perlu dihitung lagi budget yang paling masuk akal untuk kegiatan reses ini dengan hasil-hasil yang kemudian kita lihat selama ini kira-kira berapa, dan itu tentu tidak sampai 702 juta itu. Sementara Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berspekulasi mengenai isu kenaikan dana reses. Ia menyerahkan hal itu kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Betul, ini saya serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini, karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR, gitu. Ya, terima kasih. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Wong edan iki, kok iso-isonya dana reses naik 2 kali lipat dari 400 juta sekarang sampai 700 juta ya, bukan 2 kali lipat sih, ya hampir mau ke 2 kali lipat lah. Dan itu naiknya fantastis banget cuy, gede banget. Aku nggak nyangka ini dana resesnya dipakai apa aja gitu. Ini kita butuh transparansi yang besar gitu dari DPR. Soalnya kemarin-kemarin tuh kita gitu sebagai masyarakat sampai nggak tahu gitu dana reses ini naik gitu. Aku nggak setuju banget. Bagaimana kalian? Kalian setuju nggak tentang kenaikan dana reses ini? Kalau kalian nggak setuju, komen di kolom komentar ya. Let's go, mari kita lanjut ke video selanjutnya yuk. Saya menantang seluruh anggota DPR di Indonesia untuk mau dibuatkan secara gratis sistem transparansi dana reses berbasis AI oleh suami saya Jiar Gifari yang alhamdulillah pernah menjadi juara 1 lomba AI tingkat dunia di Saudi Arabia bersama timnya dan saat ini sedang berkarir di Inggris. Karena kalau kenaikan dana reses ini benar-benar terjadi, di mana saat ini satu orang anggota DPR itu sudah menerima sebesar 702 juta rupiah per 1 kali masa reses, berarti dalam 1 kali masa jabatannya alias 5 tahun, satu orang anggota DPR itu bisa menerima lebih dari 10,5 miliar rupiah hanya untuk dana reses di luar gaji tunjangan
tunjangan, dan biaya lainnya. Otomatis negara harus mengeluarkan lebih dari 6 triliun rupiah per 5 tahunnya hanya untuk kegiatan reses seluruh anggota DPR ini. Buat yang belum tahu, dana reses ini adalah dana yang hanya digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat dan tidak boleh digunakan untuk pembangunan fisik atau proyek langsung lainnya. Padahal di era teknologi sekarang, seluruh anggota DPR sudah bisa langsung menerima aspirasi masyarakat melalui sosial media. Tapi kenyataannya DPR malah meminta kenaikan untuk dana reses ini, dan kita sebagai masyarakat nggak pernah tahu nih hasil nyata dari dana reses triliunan ini, karena tidak adanya laporan publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Padahal semua uang itu berasal dari masyarakat dan masyarakat berhak tahu atas penggunaannya. Apalagi di zaman AI saat ini, itu tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa transparansi. Makanya saya dan suami saya merancang sistem transparansi dana reses berbasis AI ini seperti marketplace antara DPR dengan rakyat, yang nantinya DPR bisa mempublikasikan setiap kegiatan resesnya di sana, dan rakyat bisa menilai langsung apakah kegiatan tersebut benar-benar ada, relevan, dan bermanfaat. Beberapa fitur utamanya antara lain, yang pertama, ada dashboard publik Perdapil yang akan menampilkan jumlah dana reses yang diterima dan digunakan untuk apa saja oleh setiap anggota DPR. Yang kedua, ada AI Auto Report Generator yang otomatis membuat laporan dari bukti kegiatan yang ada seperti foto, video, dan dokumen, jadi nggak ada lagi alasan laporan telat atau molor. Yang ketiga, ada fitur feedback publik di mana rakyat bisa langsung memberikan rating dan testimoni mereka sehingga suara masyarakat terdengar langsung tanpa buzzer atau akun palsu, karena nantinya setiap akun rakyat tersebut akan langsung terhubung dengan KTP mereka masing-masing. Kemudian ada AI Summary Nasional yang otomatis akan merangkum secara real time seluruh aktivitas reses DPR di Indonesia dalam satu tampilan ringkas. Dan fitur yang paling penting adalah Anomaly Detection berbasis AI yang bisa mendeteksi berbagai pola penyimpangan seperti acara reses yang pesertanya justru keluarga dan kerabat sendiri, pembicara atau IO kegiatan yang ternyata orang dalam bahkan anggota DPR itu sendiri, biaya seminar atau acara yang tidak masuk akal dibanding standar nasional, atau kegiatan yang dicatat di laporan tapi tidak benar-benar terjadi di lapangan. Setiap potensi kecurangan tersebut akan diberikan skor probabilitas dan dijelaskan kenapa sistem menilai demikian. Jadi semuanya terbuka untuk publik tanpa ada yang ditutupi. Masa iya sih dana reses masih mau dikorupsi? Dari banyaknya dana yang diterima oleh Bapak Ibu DPR seperti gaji, tunjangan, dan biaya lainnya, saya tunggu kerjasamanya melalui email yang saya cantumin di bio saya ya. Semuanya gratis, tenang aja, dan rakyat akan menjadi saksinya di sini. Saya setuju banget sama yang apa yang dikatakan Mbak ini, harusnya dibikin AI-nya gitu, biar semua kegiatan itu terpantau dan kita tahu aliran dana reses itu kemana aja perginya. Dan di sisi lain, kita udah pakai sosial media, harusnya dana reses itu bisa dikurangi dengan signifikan ya. Nggak harus tinggi-tinggi sampai 700 miliar. Sampai 700 juta. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian setuju dengan Mbak ini, komen di kolom komentar ya. Ayo kita lanjut ke video selanjutnya. Let's go. Saya itu heran dengan Bapak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Kenaikan reses mencapai 756 juta. Terus menyangkal, katanya salah transfer. Seharusnya 702 juta. Salah transfer jadi 756 juta. Masa salah transfer 54 juta? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Pak, anggota DPR itu ada berapa, Pak? Masa salah transfer semua, Pak? Berarti kalau memang salah transfer, yang transfer itu kayaknya orang nggak berpendidikan, Pak. Mungkin tukang-tukang yang bangun-bangun di situ di gedung DPR itu, atau kuli-kuli yang ada di situ yang suruh transfer, yang nggak bisa baca itu yang disuruh transfer ya, Pak. Pak, yang transfer itu staff. Sudah tahu yang harus ditransfer berapa. Nggak mungkin salah. Ini alasan Bapak aja, akal-akalan Bapak takut didemo lagi kan DPR kan? Udah kalau mau menaikkan reses 756 juta, udah bilang aja. Nggak usah bilang salah transfer, nggak masuk akal, Pak. Salah transfer itu ya paling beberapa ratus ribu. Ini Pak, salah transfernya 54 juta. Nggak masuk akal. Aduh, semakin nggak percaya sama institusi DPR ini. Semakin mengada-ngada. Terserah kalian lah, pilih aja lagi tuh DPR kayak gini nih. Iya nih, kok bisa-bisanya salah transfer sampai 50 jutaan ya? Kocak banget ini, orang lain masalah transfer bedanya 100 ribu, 200 ribu. Ini kok bisa-bisanya sampai 50 jutaan gitu, ini nggak masuk akal banget. Pengen ada bonusnya kah? Ini gimana sih anggota DPR? Ya Allah, padahal kan itu staf yang ngetransfernya itu kan lulusan S1, sarjana kayak gitu, atau PNS, dan pintar gitu, istilahnya pintar, ngerti sama yang namanya duit, akuntansi, dan perhitungan. Kok bisa-bisanya salah transfer 54 juta? Orang, aku aja gitu yang lulusan SMK bisa lah transfer dengan sesuai nilai yang pas, sesuai data gitu. Kok ini bisa-bisanya kecolongan sampai 50 juta lagi? Astaga. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian nggak suka,
komen di kolom komentar. Let's go. Langsung kita lanjut ke video selanjutnya ya. Guys, please stop boykot Trans 7, please stop nyalain pondok pesantren, karena sekarang sebenarnya kita sedang kena pengalihan isu. Baru aja DPR disahkan dana resesnya naik hampir 2 kali lipat, yang awalnya 400 juta menjadi 700 jutaan, teman-teman. Apa itu dana reses? Itu adalah dana yang dikeluarkan untuk masa bakti DPR, teman-teman. Jadi mereka nanti ada kegiatan reses, yaitu kegiatan selama sebulan mereka kerja di luar gedung DPR untuk menyerap aspirasi dari masyarakat melalui dapil masing-masing. Yang which is itu sebenarnya ya memang harusnya kegiatan mereka, nggak harus ada dana khususnya. Ya memang itu kerjaan mereka harusnya kayak gitu. Dan duit 700 juta sebulan lu keluar dari gedung DPR lu, itu mau habis kayak gimana? Kita sebulan keluar rumah nggak mungkin habis juga 700 juta. Apakah nanti lu menyerap aspirasinya sambil rapat di hotel bintang 5? Dengan lu dengerin apa kata masyarakat itu sambil lu undang Dewa 19, apa kayak gimana juga gue nggak ngerti gitu loh. Ini juga ada di TikTok yang nyaranin dia mau ngasih gratis AI untuk membuat transparansi dana reses ini. Tapi kayaknya ya nggak akan nyampe ke DPR dan mereka nggak akan mau. Karena dapat dari mana? Mereka uang tikusnya dapat dari mana? Jadi tolong guys, kalian taruh fokus kalian ke dana reses ini. Kok bisa-bisanya kegiatan selama sebulan ini menghabiskan uang sampai 700 jutaan? For what? Untuk apa? Setuju bang. Singkirkan dulu isu-isu yang ada di media sosial gitu. Ini lebih penting loh, isu DPR yang bisa yang bisa naikin dana reses sampai 700 juta. Ini penting banget. Ini uangnya dipakai buat apa aja gitu. Kok bisa-bisanya keluar doang sebulan 700 juta, ya Allah. Aku kalau punya duit 700 juta, ya udah gua pakai 5 tahun juga aman. Ini sebulan cuy, bayangin aja. Udah mending kalian fokus sekarang juga. Ini kabarnya gimana di DPR nih, kok bisa-bisanya naikin sampai 700 juta gitu. Kita harus fokus ngawal terus gitu. Ini gimana dananya dipakai gitu. Benar kata abang ini ya. Yuk kita lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Polemik dana reses DPR naik jadi 702 juta. Dana reses anggota DPR RI naik hampir 2 kali lipat menjadi 702 juta per orang dari sebelumnya. Sekitar 400 juta memicu sorotan publik. Pimpinan DPR menjelaskan kenaikan itu bukan tunjangan tambahan, melainkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan kerja di lapangan selama masa reses, yaitu waktu anggota dewan turun ke daerah pemilihan untuk berdialog dengan masyarakat. Ya Allah, untuk anggota DPR aja yang turun untuk berdialog ke masyarakat butuh dananya 700 juta. Astaga, kok gede-gede amat sih? Padahal kan ibaratnya 10 juta aja cukup gitu. Mau kamu pergi dari Sabang sampai Merauke aja itu cukup ongkosnya gitu. Atau 20 juta, 30 juta juga cukup gitu buat nemuin langsung masyarakat. Tapi kan nggak mungkin karena setiap masyarakat itu di daerah-daerahnya masing-masing udah ada DPRD-nya masing-masing gitu. Jadi ibaratnya dengan ongkos di bawah 10 juta juga bisa gitu tiap DPRD atau DPR pusat gitu menemui langsung ke masyarakatnya. Atau ya kalau pengen yang gratis ya pakai media sosial aja gitu, pakai Twitter langsung DM tuh ke anggotanya masing-masing. Itu gratis, gak harus ngebebanin biaya puluhan juta. Bagaimana menurut kalian? Kalian setuju nggak? Let's go, langsung komen di kolom komentar ya kalau kalian setuju. Tapi aku sih nggak setuju, mendingan lewat media sosial aja gitu. Atau misalnya kalau mau langsung nemuin masyarakatnya, ya itu dia, biayanya bisa dipangkas gitu, di bawah 5 juta juga bisa kali kalau naik transportasi mah. Bolak-balik seminggu naik apa tuh? Naik bus. Let's go, langsung kita lanjut ke video selanjutnya. Hanya bajingan-bajingan ini pantas dia senang. Dia tidak masalah, tidak sedih apabila dipotong tunjangan rumah 50 juta per bulan. Rupanya di belakang itu dia lebih mendapatkan uang lebih banyak. Yang biasanya reses itu cuma 360, sekarang 720. 2 kali lipat. Jadi artinya apa? Memang bajingan ini memang tidak pernah puas. Kalau tidak dapat di sini, dia larikan ke sini. Dia prank rakyat ini. Dia buat rakyat ini memang terbuai, habis itu dia jalankan misi dia. Coba bayangkan, uang reses ini tidak pernah ada pertanggungjawaban. Jadi sama saja, sekali 2 bulan dia maling duit negara ini 700 juta. Ini yang perlu diperhatikan. Memang bajingan semua, memang tidak ada otak. Udah kaya tapi otaknya tak ada. Tidak ada yang beres.
Jadi kepada kawan-kawan, kepada pendemo, kepada penuntut 17.8, inilah intinya, bahwa memang mereka ini tidak pernah sadar, memang perlu dinepalkan para bajingan-bajingan ini semua. Oke kawan-kawan, ini berita terbaru, baru diketahui 1 hari 2 hari ini setelah kita semua kena prank. Oke, nanti ada saatnya mereka akan merasakan akibatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut kalian? Apakah selama ini sebenarnya kita masyarakat biasa gitu benar-benar di-prank oleh DPR gitu, Dewan Perwakilan Rakyat gitu? Kemarin kan udah nggak jadi gitu naik tunjangan rumah. Di belakangnya ternyata ada dana reses yang mau sampai 1 miliar gitu, 700 juta. Ini gila banget sih kalau misalnya kita kena prank DPR ini. Pantesan mereka enak-enak aja, iya aja rumahnya dijarah, nggak peduli. Tapi di belakang itu semua dana resesnya naik hampir 2 kali lipat. Ini gila banget sih. Bagaimana menurut kalian? Kalau aku sih, aku miris banget ya, sedih banget ya. Kalau kalian sama gitu, merasa sedih sama kayak aku gitu gara-gara kelakuan DPR ini, komen di kolom komentar ya. Oke, segitu aja mungkin dari aku ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Buat yang baru nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan loncengnya juga ya. Ya, saya Adi Misak, saya pamit undur diri. Terima kasih udah menonton. Selamat tinggal. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.